Pemerintah memangkas anggaran otorita IKN tahun 2025 sebesar 1,15 triliun rupiah. Sementara untuk anggaran pembangunan IKN tahap kedua ditetapkan sebesar 48,8 triliun rupiah. Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) diluncurkan dengan ambisi besar di era Presiden Jokowi. Anggaran pembangunan IKN tahap pertama pun fantastis. Dari tahun 2022 hingga 2024, anggarannya mencapai 89 triliun rupiah. Namun, sejak Prabowo menjadi presiden, fokus dan besaran anggaran IKN menunjukkan perubahan. Dari pagu awal, otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Sehingga untuk tahap berikutnya pemerintah menetapkan anggaran sekitar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN periode 2025-2029. Prabowo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 29, 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks kuantitatif, indikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan terus berlanjut. Tidak hanya pemerintah, pembangunan juga melibatkan pihak swasta dan negara lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Ya, rapat terbatas berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM. Sebelumnya, pemirsa, Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan. Ya pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. Penyaluran BLT senilai Rp300.000 diberikan mulai Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat
terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ya pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Ya, bahkan pemirsa, oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa